Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grandis Dwi Artanti dengan NIM G0023071 dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi blok 2.2. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faring. Jadi, faring itu kan terbagi menjadi 3, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Di mana nasofaring itu terletak di posterior dari nasal atau hidung. Dia itu tepatnya pada vertebrae cervicalis 1 sampai vertebrae cervicalis 2. Nah, lalu fungsinya itu sebagai respirasi. Selain respirasi juga dia untuk menghantarkan udara ke inlet laring guna membantu pernapasan dan berbicara. Lalu otot-otot di area ini juga membantu menjaga keseimbangan dan ventilasi ke telinga tengah dengan membuka dan menutup tabung eustasius. Nah, lalu ada bangunan-bangunannya, itu ada choanae, lalu optei atau ostium pharyngeum tuba auditoriae, lalu tonsilla pharyngeae atau adenoid, dan torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Lanjut ke struktur yang kedua, yaitu orofaring. Dia terletak di posterior oral atau mulut. Nah, jadi tepatnya itu di vertebrae cervicalis 2 sampai vertebrae cervicalis 3. Fungsinya sebagai proses pencernaan. Lalu ada isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Nah, selain proses pencernaan, jadi dia juga selama menelan itu palatomole itu naik untuk menyentuh dinding faring bawah, sehingga nasofaringnya sementara terpisah dari orofaring. Lanjut ke yang terakhir, itu laryngofaring. Dia tepatnya terletak di vertebrae cervicalis 3 sampai ke 5. Vertebrae cervicalis 5. Dia ada fossa piriformis dan adytus laryngis. Lanjut ke jantung. Jantung. Jadi untuk struktur eksternanya dia itu ada apex, basis, dan 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Nah, basisnya itu dia mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya itu mengarah ke panggul kiri. Lalu basisnya itu terdiri atas atrium dextrum, dan apexnya itu mengarah ke ventrocaudal sinister atau pinggul kiri ya tadi. Lalu fasiesnya itu kan tadi ada 3, yaitu fasies sternocostalis, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Nah, fasies sternocostalis itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dexter. Lalu untuk fasies diafragmatikanya itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior, dan dia bersandar pada centrum tendineum diafragmatica. Lalu fasies yang terakhir itu fasies pulmonalis. Dia dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Lanjut ke ini, struktur eksternal yang skeleton cordis. Skeleton cordis itu ini struktur eksternal ini. Jadi yang sebelah kiri itu dari depan ya, jantung dari depan. Lalu yang sebelah kanan itu jantung dari dorsal atau belakang. Nah, jadi jantung itu memiliki 4 ruangan jantung, yaitu ada atrium kanan, atrium kiri, lalu ventricle kanan dan ventricle kiri. Lalu ada auricula jantung. Dia itu beda dengan atrium. Dia merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa atrium kanan janin. Lalu di permukaan luar juga terdapat banyak sulcus-sulcus, tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Lanjut ke struktur eksternal, ini skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu tempat melekatnya miokardium atau sebagai kerangka dari jantung, lalu sebagai tempat pelekatan katup jantung,
Lalu sebagai isolator impuls antar atrium dan ventrikel, dia terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea, septum interventrikular, interatrial, dan introatrioventrikular. Untuk annulus fibrosus itu dia terdiri dari 4 cincin fibrosa, yaitu ada annulus atrioventricularis dexter, annulus atrioventricularis sinister, lalu annulus valva aorta, dan annulus valva truncipulmonalis. Lanjut ke atrium dexter. Dia itu terdiri atas satu ruangan utama yang halus yang disebut sinus venarum cavarum, dan satu ruangan yang kasar yang terbentuk dari musculus pectinati yang pada bagian superiornya itu disebut auricula dexter. Nah, auricula dexter ini dia merupakan kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dexter. Lalu ada septum interatrial, dia memisahkan atrium kanan dan kiri. Saat fetus atau saat jadi janin itu pada saat ini terdapat sebuah lubang, yakni foramen oval, yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Lalu atrium dextrum akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium atrioventricular dextra dan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspid. Lanjut ke ventriculus dexter. Dia itu terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar yang tersusun dari gerigi yang menonjol yang disebut sebagai trabecula carnae. Nah, trabecula carnae ini memiliki 3 jenis, yaitu musculus papillaris, lalu trabecula septomarginalis, dan rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Musculus papillaris ini dia itu melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinae atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Nah, musculus papillaris dan chorda tendinea itu berperan dalam penutupan katup. Jadi, musculus papillaris itu akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga chorda tendineanya akan menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga katupnya tertutup deh. Lalu trabecula septomarginalis yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior hanya terdapat di ventrikel kanan saja, ya. Ini trabecula septomarginalis itu hanya terdapat di ventrikel kanan saja. Lalu ke atrium sinister. Dia itu terdiri atas sinus venarum cavarum, lalu auricula sinistra, lalu ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Lanjut ke ventriculus sinister itu dia merupakan pembentuk apex cordis, lalu miokardnya lebih tebal karena dia nanti akan memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu ada vestibulum aorta, lalu ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, dan musculus papillaris yang akan menjadi chorda tendinea. Nah, katup jantung. Jadi dia itu ada 4 ya katup jantung itu. 2 katup atrioventricularis dan 2 katup semilunaris, di mana 2 katup atrioventricularis itu di antara atrium dan ventrikel. Dia itu ada katup tricuspid dan katup mitralis. Lalu 2 katup semilunarisnya itu katup antar ventrikel dan arteri besar, itu ada katup pulmonalis dan katup aorta, di mana katup pulmonalis itu antara ventrikel dexter dengan truncus pulmonalis, sedangkan katup aorticus itu antara ventrikel sinister dengan aorta. Nah, mekanisme katup atrioventricularis atau katup tricuspid dan mitral itu awalnya ventrikel kan relaksasi atau tekanan di dalam ventrikel itu akan rendah, lalu cuspisnya tergantung lemas atau katupnya tergantung lemas, lalu kedua valva atrioventricularis terbuka dan darah masuk ke ventrikel, lalu darah di ventrikel akan penuh sehingga katup terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Lalu chorda tendinea dan musculus papillarisnya akan menegang.
Nah, sedangkan mekanisme katopulmonal itu selama sistol, tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Kalau mekanisme katup aorta itu memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di dalam situs aorta, di mana arteri koroner adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri. Dia ada di dalam sinus aorta. Lanjut ke diafragma. Diafragma itu dibatasi oleh kavitas torakis dan kavitas abdominis. Lalu dia ada dua bagian, yaitu pars muscularis sama centrum tendineum, di mana pars muscularis itu ada pars sternalis, pars costalis, dan pars lumbalis. Pars sternalis itu dia ada trigonum sternocostal lari. Lalu pars costalis itu dia bentuknya seperti kubah. Sedangkan pars lumbalis itu ada ligamentum arcuatum medial dan ligamentum arcuatum lateral. Nah, ligamentum arcuatum medial itu penebalan dari fascia musculus psoas major, sedangkan ligamentum arcuatum lateral itu merupakan penebalan dari fascia musculus quadratus. Nah, tadi nih kan struktur yang kedua itu ada centrum tendineum. Dia terletak di bagian tengah, yaitu yang putih-putih itu dia ada bangunan-bangunan penting, yaitu ada hiatus aorticus yang setinggi vertebrae thoracalis 12. Dia itu dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Lalu hiatus esophagus dia setinggi vertebrae thoracalis 10. Dia dilalui oleh esophagus, nervus vagi, ramus esofagi, dan arteri gastrica sinistra. Lalu ada foramen vena cava morgagni. Dia setinggi vertebrae thoracalis 8, dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa lymphatica. Lalu yang terakhir ada trigonum sternocostal atau lari. Dia dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa lymphatica. Lanjut ke mediastinum. Dia itu merupakan ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Dia merupakan sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara manubrium dan corpus sterni. Lalu dia akan sampai ke discus intervertebralis antara vertebrae thoracalis 4 dan 5. Lalu dia itu membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius, di mana mediastinum inferius itu nanti akan ada anterius, medius, dan posterius. Nah, mediastinum superius itu dia membentang dari apertura superior toraks sampai ke transverse thoracic plane atau termasuk angulus sternalis dan antara vertebrae thoracalis 4 atau 5. Dia itu berisi thymus, trachea, esophagus, nervus vagus, vena cava superior, dan lainnya. Nah, sedangkan mediastinum inferius tadi kan ada anterior, media atau middle, dan ada posterior. Nah, anterior itu dia letaknya di anterior perikardium, di posterior sternum, dan musculus transversus thoracis. Isinya itu ada sisa thymus, nodi limfatiki, lemak, dan jaringan ikat longgar. Lalu untuk media bagian tengah atau media itu di antara kavitas pleura, dexter, et sinister. Lalu isinya itu ada cor atau jantung, lalu perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava, bronchi primari. Lalu ada yang terakhir itu posterior. Posterior itu letaknya di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Isinya itu ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos, dan hemiazygos. Lalu ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nurcus splanicus. Nah, terima kasih. Jadi itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan, mohon koreksinya. Terima kasih.